It is to cherish. This means the world to Messi, to Argentina, to South America. It is the moment that means Argentina, campeón del mundo, champions of the world's greatest game. Kenapa Piala Dunia Qatar penuh kontroversi? Tahun 2022 lalu, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Setelah Qatar berhasil menjadi pemenang dalam putaran perebutan tuan rumah mengalahkan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia di tahun 2010. Qatar menjadi negara pertama dari dataran Arab yang terpilih sebagai pihak penyelenggara. Namun, tak sedikit yang tidak setuju dengan hasil tersebut. Mereka meragukan negara kecil di kawasan Teluk ini mampu dari segi infrastruktur, kondisi iklim panas yang dapat membawa kerugian hingga spekulasi yang menyatakan bahwa Qatar terlalu kecil untuk Piala Dunia yang megah dan berskala besar. Tak sampai di situ, Piala Dunia Qatar menuai banyak kontroversi. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Piala Dunia 2022 Qatar merupakan hasil suap. Bahkan beredar isu mengenai 6.500 pekerja migran yang meninggal dunia selama proses pembangunan masif di Qatar. Selain itu, aturan-aturan berbasis syariat Islam yang ditetapkan Qatar seperti larangan LGBT, seks di luar nikah, dan konsumsi alkohol yang menuai banyak kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Lantas, apa saja kejadian di Piala Dunia Qatar yang menjadi sorotan dunia? Qatar merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki sistem pemerintahan monarki berbasis syariat Islam atau biasa disebut khilafah. Sebagai negara yang menerapkan hukum Islam, maka negara ini melarang praktik LGBT, aktivitas seks di luar nikah, dan minuman alkohol. Aturan ini juga diterapkan Qatar melalui pembentukan undang-undang khusus untuk para pengunjung yang ingin menyaksikan Piala Dunia. Bahkan, tidak segan apabila terindikasi dan diketahui melakukan pelanggaran tersebut, para pengunjung akan dikenakan hukuman hingga 7 tahun penjara. Aturan ini kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga aktivis LGBT. Kecaman tersebut memuncak ketika mantan pemain tim nasional sepak bola Qatar yang menjadi duta Piala Dunia 2022, Khalid Salman, menyatakan buruknya homoseksual bagi pikiran. Haram. You know haram what means? Yes, haram. Yeah, it's haram. So he will say for me, why are you drinking? But do you think gay is haram? It's haram. Because why is haram? I am not one big Muslim, but it's haram. Why? Because it's damage in the mind. Hal itu sontak menuai respon dunia internasional. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menyayangkan pernyataan dari Salman selaku representasi Qatar dan mengeluarkan pernyataan terkait apa yang disampaikannya tersebut merupakan hal yang mengerikan. Selain itu, Asosiasi Lesbian dan Gay Jerman LSVD juga merespon aturan yang ditetapkan Qatar dengan menyatakan pemerintahan Qatar merupakan rezim yang homofobia. Langkah mereka juga diiringi dengan pembatalan perjalanan ke Qatar dan pengajuan tuntutan kepada pemerintah Jerman untuk mengeluarkan travel warning terhadap Qatar. Tidak hanya dari pihak Jerman, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, juga melayangkan komentar terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Qatar adalah hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini merupakan perilaku lanjut yang dicitrakan oleh Amerika Serikat, menyusul desakan yang diberikan kepada Qatar untuk lebih toleran saat menerima tamu internasional pada bulan sebelumnya. Selain tokoh politik dan aktivis, tim nasional sepak bola Jerman juga merepresentasikan posisi negaranya yang mengecam pihak Qatar dengan melakukan pose menutup mulut sebelum memulai laga pertandingan melawan Jepang pada fase grup E pada 23 November 2022. Hal ini dilakukan sebagai kritik dan protes terhadap pihak Qatar yang melarang aktivitas dan kampanye LGBT. Kemudian, beberapa badan sepak bola di kawasan Eropa seperti Inggris dan Wales juga melayangkan kritik terhadap pemerintah Qatar dengan menggandeng konteks hak asasi manusia
yang merupakan hak universal dan dapat berlaku dimanapun. Bersamaan dengan berbagai kecaman dan kritik terhadap Qatar, Human Rights Watch, yakni organisasi non-pemerintah yang menegakkan hak asasi manusia, juga melaporkan bahwa adanya indikasi tindak kekerasan dan diskriminatif terhadap para kaum LGBT di Qatar. Merespons sejumlah kecaman tersebut, pihak Qatar kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa negaranya akan tetap memberlakukan peraturan larangan LGBT dan Qatar tidak akan mengubah konstitusi berlandaskan syariat Islamnya hanya untuk pergelaran yang berlangsung selama 28 hari dan kritik sesuai tuaian dari banyak pihak. Meskipun melarang aktivitas LGBT, namun pihak Qatar tetap akan menerima pengunjung siapapun tanpa memandang orientasi seksualnya. Akan tetapi, tetap harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Qatar. Selain itu, pihak Qatar juga menepis isu terkait diskriminasi kaum LGBT dan menyatakan bahwa kebijakan dan prosedur hukum yang diterapkan negara tersebut berbasis hak asasi manusia. FIFA sebagai dewan tertinggi sepak bola juga menghadirkan pernyataan untuk negara-negara peserta agar tidak melibatkan politik dalam pergelaran ini dan meminta untuk fokus kepada keberlangsungan kompetisi sepak bola saja. Apakah kebijakan Qatar ini menjadi momentum untuk membangun citra positif Islam di mata dunia? Selama beberapa dekade ini, Islam kerap kali disandingkan dengan segala bentuk kekerasan kemanusiaan dan terorisme. Kemudian, penelitian El-Sham dan Fuadi menilai bahwa Qatar mencoba mengubah pandangan tersebut. Qatar seolah ingin menunjukkan bukti keindahan Islam dalam setiap momen penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Pada saat upacara pembukaan Piala Dunia, pemerintah Qatar menggait seorang difabel, Ghanim Al-Muftah, untuk menampilkan teatrikal lantunan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyiratkan pesan kesetaraan umat manusia. Tindakan ini dinilai sebagai pesan tersirat pemerintah Qatar untuk menyampaikan bahwasannya syariat Islam menghargai setiap perbedaan yang ada, baik itu suku, ras, agama, budaya, hingga kondisi fisik seseorang. Kemudian, pemerintah Qatar juga mengupayakan Piala Dunia sebagai media edukasi untuk seluruh masyarakat dunia betapa pentingnya untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian dan menutup aurat. Selama berlangsungnya Piala Dunia, persoalan mengenai pakaian sopan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Seringkali supporter sepak bola berpakaian yang tidak sopan, bahkan hingga bertelanjang sebagai bentuk selebrasi kemenangan tim yang didukungnya. Menutup aurat merupakan bentuk menjaga kehormatan diri sendiri dan kehormatan orang lain. Melalui hal ini, Qatar berupaya mengenalkan syariat dan citra Islam yang sejatinya memiliki martabat dan menjaga kehormatan orang lain. Tidak hanya itu, para masyarakat Qatar juga memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan syariat dan kebiasaan umat Islam seperti berbagi makanan mewah kepada turis dan memakaikan jilbab kepada turis wanita. Hal tersebut direspon baik oleh turis mancanegara, sebagaimana pembagian makanan gratis yang membuat para supporter antusias, serta respon yang baik dari para turis wanita ketika dipakaikan jilbab oleh sukarelawan Qatar. Pada persoalan yang lebih krusial terkait larangan alkohol, nyatanya aturan tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Melansir dari Femela, supporter perempuan bahkan merasa lebih aman selama menonton laga pertandingan karena adanya larangan konsumsi dan membawa alkohol ke dalam stadion, sehingga mengurangi intensitas emosional dan nuansa permusuhan antar sesama pendukung. Menurut Moloson, penggiat kampanye anti-seksisme di sepak bola, larangan alkohol di dalam dan sekitar stadion selama pergelaran Piala Dunia Qatar 2022 sejatinya memberi rasa aman bagi perempuan karena mencegah bahkan meniadakan potensi terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dalam keadaan mabuk. Meskipun mendapatkan berbagai banyak kritik dengan indikasi hak asasi manusia, nyatanya aturan yang diterapkan oleh Qatar sejatinya berdampak positif bagi keberlangsungan Piala Dunia. Hal ini juga sekaligus menjadi momentum bagi Islam untuk mendapatkan perhatian dan pandangan positif bagi masyarakat dunia melalui pengenalan budaya dan syariat yang menghargai keberagaman, mencintai sesama, dan memiliki martabat dan kehormatan kepada sesama manusia.